Oke, halo para menonton bagi yang ingin belajar matematika mengenai pelajaran Fourier Series. Kami dari kelompok 6, yaitu beranggota Kevin Juan dan Farel Sepenahli. Oke, yang pertama adalah biodata kita. Ini adalah foto kita dengan saya sendiri, Kevin Juan, dengan BINUS ID atau NIM 2540118183, dan Farel Sepenahli dengan BINUS ID atau NIM 2540125390. Kami dari Computer Engineering. Oke, langsung kita masuk materi saja. Pertama adalah penjelasan singkat mengenai Fourier Series. Dalam matematika, fungsi periodik dipelajari jika Anda membahas tentang sinus dan kosinus. Jadi, dalam Fourier Series nanti akan ada penjelasan mengenai sinus dan kosinus juga. Dan juga fungsi periodik juga dapat disebut sebagai deret Fourier dalam bahasa Indonesia. Oke, jadi dalam deret Fourier juga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan dalam pengukuran fungsi periodik pada gelombang, kelistrikan, bunyi, dan lainnya. Oke, kita langsung masuk materi saja. Yang bab pertama, fungsi periodik. Apa itu fungsi periodik? Fungsi periodik. Fungsi fx disebut fungsi periodik bila f dalam kurung x tambah p tutup kurung sama dengan fx. Contohnya, fungsi sin x mempunyai periode 2pi, 4pi, 6pi karena sin x tambah 2pi sama dengan sin x tambah 4pi sama dengan sin x tambah 6pi sama dengan dan seterusnya, dan sama dengan sin x. Lalu periode dari sin nx atau cos nx dengan n bilangan bulat positif adalah 2pi atau n. Lalu periode dari tan x adalah pi. Dan fungsi konstanta mempunyai periode sembarang bilangan positif. Oke, contoh singkat dari penjelasan itu adalah dari soal fx ini. Fungsi fx dipandang periodik dengan periode p sama dengan 4. Kita dapat menggambarkan fx pada interval min 6 dan 6 sebagai berikut. Dan hasilnya maka akan seperti yang ada di gambar berikut ini. Oke, lalu kita masuk materi bab yang kedua. Definisi deret Fourier dan koefisien Fourier. Oke, definisi deret Fourier dan koefisien Fourier atau ekspansi Fourier dari fungsi fx tersebut didefinisikan sebagai berikut. Seperti yang dalam bulutan itu, fx sama dengan dan selanjutnya itu. Dan lalu koefisien Fourier an bn ditentukan dengan 4 rumus, yaitu 1, 2, 3, 4 seperti yang ada di PPT berikut ini. Oke, jika interval min L dan L sembarang dan fx mempunyai periode 2L, maka rumus 3 dan 4 akan sama dengan 1 dan 2. Oke, selanjutnya adalah syarat kondisi Dirichlet. Jadi, cara agar mengikuti kondisi Dirichlet adalah jika fx terdefinisi dan bernilai tunggal, kecuali pada beberapa titik yang banyaknya berhingga pada interval min L dan L. Fx periodik dengan periode 2L, dan yang terakhir fx dan f aksen x merupakan fungsi-fungsi yang kontinu pada setiap segmen pada interval min L dan L. Dan deret Fourier 1 dengan koefisien 2 dan 3 atau 4 dan 5 konvergen terhadap min fx jika x merupakan titik kontinu pada interval min L dan L. Dan fx plus dan fx minus per 2 jika x adalah titik discontinue. Oke, kita memasuki bab yang ketiga. Fungsi genap dan ganjil.
dan setengah jangkauan, atau bisa disebut juga dengan half range. Oke, ini adalah penjelasan singkat dari fungsi genap dan ganjilnya. Jadi yang genap adalah fungsi fx disebut fungsi genap jika f min x sama dengan fx untuk setiap x. Dan yang ganjil adalah fungsi fx disebut fungsi ganjil jika f min x sama dengan min fx untuk setiap x. Oke, rumus fungsi genap dan ganjil. Fungsi polinomial dalam x yang suku-sukunya adalah x berpangkat genap merupakan fungsi genap. Jika fx fungsi genap, maka integral a min a fx dx sama dengan 2 integral a0 fx dx. Lalu fungsi polinomial dalam x yang suku-sukunya adalah x berpangkat ganjil merupakan fungsi ganjil. Jika fx fungsi ganjil, maka integral a min a fx dx sama dengan 0. Oke, rumus fungsi genap dan ganjil setengah jangkauan atau bisa disebut juga half range. Jika fx fungsi genap, maka bn sama dengan 0, sehingga yang muncul hanya suku-suku yang mengandung kosinus atau suku-suku dari an. Maka seperti yang ada di gambar berikut, yang atas, an dan bn. Lalu, jika fx fungsi ganjil, maka an sama dengan 0, sehingga yang muncul hanya suku-suku yang mengandung sinus atau suku-suku dari bn. Maka seperti gambar yang di bawah juga, yang rumus dari an dan bn berikutnya. Oke, jadi kesimpulan materi. Jadi deret Fourier fx diintegralkan dari a sampai x akan menghasilkan deret yang konvergen seragam terhadap integral xa fx dx yang dibuktikan oleh fx kontinu pada interval min L lebih kecil dari sama dengan x lebih kecil dari sama dengan L, di mana a dan x berada pada interval tersebut. Yang pertama adalah deret sinus setengah jangkauan adalah deret Fourier dengan fx fungsi ganjil, seperti rumus an pertama ini. Lalu yang kedua adalah deret kosinus setengah jangkauan adalah deret Fourier dengan fx fungsi genap, seperti an yang pada gambar kedua ini. Oke, langsung kita masuki ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Dari yang fx itu, jika x merupakan titik kontinu pada interval min L dan L, maka jawabannya adalah pertama, fungsi min L dan L diubah menjadi min P dan P. Dan periode 2L sama dengan diganti juga jadi 2P. Dan L juga diubah jadi P, seperti fungsi yang disebutkan di atas itu. Dan gambarnya juga sudah ada pada jawabannya. Cara menjawabnya juga seperti yang tadi kita sudah jelaskan. Kita ubah jadi integral dan maka akan mendapatkan hasil hitungan yang seperti ini pada di gambar ini. Oke. Contoh soal kedua. Soalnya adalah ekspansikan ke dalam deret Fourier dalam fx sama dengan 8 dan min 8. Oke, jawabannya seperti contoh soal yang pertama. Kita buat jadi integral, maka hasilnya akan ditemukan akan menjadi yang A0 adalah 0 dan yang AN adalah 1 per NP sin NX sama dengan 8. Oke. Pengaplikasian dalam bidang elektronika. Jadi, salah satu contoh pengaplikasian ke dalam bidang elektronika, pemisahan perpaduan gelombang. Gelombang yang bergerak pada sesuatu medium bukan hanya gelombang yang berupa gelombang tunggal, namun merupakan perpaduan dari banyak gelombang. Dengan menggunakan deret Fourier, maka perpaduan dari banyak panjang gelombang ini
dapat dipisahkan kembali menjadi gelombang-gelombang penyusunnya. Misalnya gelombang pada radio. Kenapa gelombang radio? Karena gelombang radio FM memiliki frekuensi 88 MHz sampai dengan 108 MHz. Akan tetapi, suara penyiar radio masih dapat terdengar di radio. Padahal batas pendengaran manusia hanya 20 Hz hingga 20.000 Hz atau Hertz. Permasalahan ini dapat disebabkan karena gelombang radio tersebut hanya berperan sebagai pembaca gelombang. Oke, terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari penjelasan kami. Maaf jika kita ada salah-salah kata atau salah-salah dalam penjelasan. Ditunggu dalam video berikutnya. Terima kasih. Bye.